ini bukan ikan ya, ini apa ya? Buluan ya. Di sini tanda kita bisa geser lagi. Pernah lihat ada di sekolah ya, dari ini ada di foto dari Kanada. Jadi ada yang mengalir, ya makanya di lele itu jadi dipandang selamatan karena beberapa orang yang ada di sana ya jauhkan lele kita barang motor, tas, usahaan ya ada pada tempat. Tapi sekarang lumayan ya, dari berapa waktu? Lalu sih, sudah lama ini dan naik sekarang 18 ya. Sekarang ada panen kalau ada pasar berbalik bagaimana? Kalau kita punya kelas panen bakul, sekarang masanya ada 15. Jadi kalau masuk bakul, 15 kurang karena 18. Nah ini Bapak Ibu pertama, kalau di pasar sering jualan jumpai lele yang panas ini dari bakulnya ini lele super enak warnanya ini. Anda pernah lihat lele warna perutnya bagian bawahnya itu mungkin ini lele yang dipelihara biasanya di pulau Timur, warnanya hitam, warna air sedang lelenya pink. Lanjut. Nah kalau dibuka, dalamnya sudah kuning semua. Dan sebagainya. Ini lele nggak sehat. Lanjut. Nah, yang sering jadi kumisnya rontok, rontoknya putih, kritis, perutnya besar, mati. Lanjut. Asam melaksan. Ini biasanya bakteri lah, karena bakteri di infeksi bakteri. Ini seperti ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sudah di belakang sirip dada merahan. Apa tanda-tanda infeksi bakteri? Atau belang paruh. Nah ini yang sudah sering. Ini juga ada kaitannya dengan bakteri. Atau belangnya belakangnya muter-muter. Lanjut. Ini belakangnya. Yang pertama kontrol kandungan amonia. Jadi lele itu memang dibahas terhadap kemungkinan amonia ada ini juga dia masih kuat. Lele juga ulama terbaru, kamu terbaru itu sebenarnya lele masih kuat. Kemudian dia menarikkan ini ya, dia juga sekali tahan dan kemudian dia juga jangan yang tidak kita ya lalu mengontrol kandungan amonia dalam air sebagai salah satu caranya yaitu sering membuang air bawah masih sedikit habis tidak dari tambah. Nah kemudian kalau kita makanya masih mau makan tapi sudah enggak serta yang pertama untuk diberikan juga untuk diberikan adanya yang lain. Jadi satu jangan sampai terlalu banyak. Yang selanjutnya adalah kontrol fluktuasi suhu. Kemudian alat kesehatan utama dikendalikan lagi ketika menerima orang Indonesia airnya juga dulu wadahnya dibersihkan baru persiapan dari awal. Jangan langsung
buang kasih air untuk kasih ikan ya itu dari sana. Selanjutnya menyiapkan dulu air. Lanjut tata caranya dengan tangan packing itu di tangannya di bawahnya itu ambil antara wadah kemudian bawah kepanjangan namanya packing dan performasi. Itu kalau di situnya penanganannya tepat dan dibuka itu sering di tempat tujuan tampak laku. Kemudian ada kepadatan. Ini sekitar 50 ekor satu bisa sampai 60 maksimal. Jadi jangan dipaksakan terlalu padat karena terlalu padat membuat kurang bagus dan kedua yang sama. Itu dari pertandingan ini itu yang terjadi ini kejadian dulu di Ciloma di Marbaran ya. Nah ini relatif sering terjadi di lele ya, kasih surat ya. Nah ini kolam-kolam itu salah satu dikasih dari air monas. Ini dari ukuran remaja. Lanjut. Nah ini jadi kalau ini bau apa? Bau, tapi sama. Lanjut. Nah ini yang pertama, kalau ini terjadi di kolam besar ini misalkan kan dipindah kalau ada kolam yang lain kan tidak ya. Lanjut. Nah ini sambil pindah ke kolam yang baru, tentunya kolam yang baru dari siapkan airnya. Nah ini kita kasih di penampungannya yang untuk membawa ikan kita beri manusia dulu supaya menjadi luka itu diredam dan dulu. Lanjut. Nah kemudian kita pindah ke kolam baru yang masih kapur dan garam kelotok karena ini sudah memberikan dapat manfaat di nah kemudian setelah itu ikan diberi pelet. Nah ini saja yang diberi obat melalui pakan gitu, kalau pada ikan ya mau makan gitu. Ini prosesnya bawang putih, pasio. Nah jadi siap. Sore Bu. Sore. Bila pada sore ini kita masih bisa bertemu di sini dalam acara pelatihan tahanan pangan jangka panjang. Kalau biasanya saya ketemu ibu itu berarti pengolahan Bu. Tapi hari ini kita bertemu di sini untuk acara pelatihan budidaya ikan. Kemudian tadi saya terangkan, jadi mungkin kita perkenalan dulu untuk ibu. Ya, tidak ada wajah-wajah yang pengen tinggal di sini. Kenal ya, mungkin kita saja. Saya Dayati Masira, bisa dipanggil dengan Ina. Bulan sehari-hari kami sebagai penyuluh perikanan untuk kecamatan, salah satunya kecamatan Teguran. Dalam kesempatan ini kita belajar bersama tentang budidaya ikan. Mungkin tadi sudah
berdasarkan pada yang lebar oleh Mandali bersama yang dijelaskan akan saya dia membuat secara keseluruhan. Jadi untuk proses budidaya ikan itu ada segmen yang pertama itu pembukaan, kemudian perbedaan, yang ketiga itu perubahan. Lalu untuk pembenihan itu dari proses persiapan hidup sampai dengan itu menghasilkan larva. Selanjutnya itu perbedaan itu dimulai dari larva yang ukuran memasuki ukuran konsumsi. Kemudian pembesaran dimulai dari ukuran tahap akhir dari perbedaan ke ukuran konsumsi. Ukuran konsumsi sendiri yang ikan itu berbeda. Misalnya untuk ikan nila dan ikan lele. Ikan nila biasanya konsumsi yang paling laku itu di size kecil 5 atau sekitar 2 on ikannya. Kalau untuk ikannya biasanya dimulai di size 10. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman. Jadi dalam proses produksi itu ada tingkat kesehatan, kualitas air, pakan. Di mana dalam proses itu 70% dari produksi yang dikeluarkan untuk kebutuhan pakan. Jadi mungkin gampangnya untuk proses budidaya ini sama seperti kita mengamati diri sendiri, mengamati kita sebagai manusia. Jadi kalau kita masih makannya masih aktif, cerewetnya masih aktif, gerakannya masih bisa, berarti dia sehat. Tapi kalau ketiga ini ada yang responnya kurang, sebenarnya juga dengan makan aja berarti itu masih masalah. Nah, jadi misalnya bisa jadi lagi kita. Gimana tuh? Ini adalah proses produksi diawali dengan pemilihan lokasi. Ini dilakukan untuk proses budidaya yang selain uji gambar ya. Kalau di sini nanti kita yang lebih kita bahas budidaya ikan dengan sistem uji gambar dalam ember. Nanti mungkin akan lebih digunakan oleh material selaku uji gambar. Kemudian dari pemilihan lokasi ada penentuan tata letak dan konstruksi. Kemudian pemberian wadah budidaya. Dalam proses produksi ada persiapan budidaya. Ini kalau untuk proses budidaya yang dilakukan di kolam. Kemudian ada pengelolaan air, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pemilihan. Karena pemilihan ini juga menentukan berhasil tidaknya suatu proses budidaya yang kita pakai. Jadi pemilihan ini diharapkan benih yang dibudidayakan berasal dari benih-benih yang bersertifikat yang jelas pasca produksi, di mana peralatan yang digunakan merupakan bahan yang tidak merusak fisik, tidak terbuat dari bahan racun berbahaya, merusak fisik, dan tidak mudah korosif. Untuk cara panen dilakukan dengan cepat dan cermat sehingga tidak merusak kondisi dari ikan yang dipakai. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh teman kami tentang mutu dan kualitas air, di mana kualitas air yang baik itu merupakan salah satu syarat di mana proses budidaya itu dilakukan. Ini ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas air. Salah satunya itu ada alat pH. pH itu bisa digunakan pH yang di atas dan yang di bawah. pH di bawah itu biasanya disebutnya kelas kampus. Kemudian ada termometer, ada yang mengukur kecerahan itu namanya sensitif. Jadi di sini saya datanya berdasarkan ukuran masing-masing. Tentunya dengan nama pemeliharaan yang juga beragam berdasarkan awal bahannya. Sebelumnya mungkin nanti tentang pemberian pakan sekitar 3 sampai 5% dimasak. Jadi mungkin nanti bisa dilakukan sampling. Misalnya diambil sekitar 5 ekor ikan, ditimbang beratnya berekor berapa, dan misalnya di dalamnya sendiri ada 60 ekor, misalnya 1 ekornya 10 gram, berarti dalam ini ada 600 gram.
100 gram dikali 5% atau 3%. Nanti dapat berapa misalnya yang 1 kilo, sekilo itu buat sehari. Kalau misalnya nanti makannya sehari 3 kali, dalam 1 kilo. Pagi, siang, sore, atau bisa 2 kali. Yang penting ini waktunya itu diusahakan untuk pertama saya pagi jam 8, saya pagi jam 8, siang jam 12 dan 12. Jadi itu biar melatih kebiasaan ikan. Ini ada penggunaan pakan, syarat pakan memenuhi persyaratan ini mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pakan dan meningkatkan pertumbuhan, tidak mengandung racun, tidak mengandung antibiotik dan hormon, dan sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misalnya di pakan itu di bawah tertulis red KKP nomor sekian, itu berarti memang sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakan waktu yang tepat, jumlah yang tepat, cara yang tepat, penambahan jumlah pakan yang bertahap, pengurangan bahan kehidupan dan gizi program. Karena dalam 70% proses budidaya itu kosnya itu pengeluarannya untuk dapat pakan. Apa dengan pakan yang produksi? Sementara itu sudah bukan ukuran untuk pembelian pakan. Jadi kan dia mengeluarkan jumlah uang untuk membeli pakannya yang sedikit, tapi nanti saat panen ikannya tidak sesuai dengan jumlah pakan yang dikeluarkan. Ini adalah persyaratan pakan. Kemudian ini ada tipe pakan. Di pakan itu ada 2, pakan tenggelam dan pakan terapung. Saya kira lebih bagus mana Bu? Pakan tenggelam atau pakan terapung? Lampung. Apa? Mudah kelihatan. Jadi kalau lebih bagus pakan terapung. Kalau pakan terapung itu kan kita bisa sambil ngecek ya, kita kasih makan bisa sambil ngecek pakannya dimakan nggak? Apa cuma kalau yang tenggelam kan langsung dari bawah kita nggak bisa tahu. Kita perbaikan, kita perbaikan. Ini beberapa contoh pakan pakan. Kemudian ini probiotik, salah satu contoh probiotik. Jadi probiotik itu sebenarnya bukan obat ya, ini cuma memperbaiki daya cerna untuk membantu pertumbuhan. Mungkin tadi pagi kayaknya tidak ada yang bikin ekoenzim ya, jadi ada. Kalau enggak ini biasanya juga probiotik yang pabrikan sudah dipublikasi ya dok, sudah ada dipublikasi. Kalau memang masih ada ya tapi nanti sudah akhir tahun, tapi nanti di awal tahun sudah di atas. Untuk masa panen ikan itu tergantung dari jenis ikan. Kalau untuk jenis ikan lele itu masa panennya setelah mencapai ukuran reproduksi 10. Biasanya dia akan lebih murah ketika ikan lele itu dia besar dari kilo susu. Semakin besar dia semakin murah. Ini adalah beberapa data. Mungkin itu dari saya, liburannya mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. materi perkenalan dulu nih, jadi sudah seperti disampaikan oleh Mas Diki dan nama saya Yantiana itu, saya berasal dari desa Pangandaran, Kecamatan Sulawesi. Aslinya sebenarnya saya warga Cikarang. Saya pindah di Pengembangan sudah kurang lebih 8 tahun di Pengembangan. Ada hal yang menarik di desa Pangandaran. Ketika saya datang itu banyak istilahnya yang memperbudayaan kami itu
banyak gitu. Nah, kalau dari itu penasaran dulu sempat dari itu sebenarnya kita tahukan resesi gagal, hanya tidak seperti jualan ikan online satu kilo 20 kayak termasuk jualan juga. Sekarang berarti soalnya dari besar kayak karena permintaan itu banyak kemudian itu sedikit kita ini sebenarnya merupakan apa namanya budaya ikan dalam ember yang saya temui bersama kelompok saya. Rata-rata muda namanya Langgas. Langgas artinya mandiri. Kurang lebih sekitar 30 tahun sebelum budaya ember, budaya ikan dalam ember, ikan jenis tidak berlipat. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Cuma saya berjalannya waktu ya karena pekerjaan yang itu dan lain-lain beberapa kota misalkan di sekarang Ibu, Bapak semuanya, mohon maaf ini ingatkan dulu Pak, sekedar cerita ada hal yang aku persiapkan terkait budaya dalam ini. Yang pertama adalah tempat, media, dan kemudian air. Kalau dari pengalaman saya ini, tempat yang bagus itu yang sekitar mataharinya cukup. Boleh di depan rumah, dalam rumah, boleh di samping, atau semuanya dalam terbuka. Jangan sampai karena asupannya lele atau sukanya anak umum dipelihara Islam dorong memang khususnya jangan itu di tempat terbuka sinar mataharinya cukup. Kenapa? Nah, ketika sinar matahari cukup, itu nanti pertumbuhan akunya bagus. Saya sehat. Oke, berikutnya media. Nah, karena kita di cara budaya kita dalam media, berarti dengan media tentang kolam atau yang lainnya. Yang pertama, media dari segi gambar. Apalagi yang kelihatan ini, Pak? Gelas kaca. Gelas, oh, itu ada gelas ukuran 16. Gelas konkret itu kan ada ukuran. Gelas itu yang digunakan ukuran 16. Dan di dalam gelas itu ada media namanya arang. Dan terus yang ini itu aku ya medianya kita bukan biar 45 ini bisa dibuka 85. Dari mana kita tahu 85? Di bawahnya biasanya ada tulisannya. Kalau misalkan dibeli di toko, beli media 80 liter, mobil ini semua. Nah, ada tulisan 80 L, 80 G. Nah, terus yang berikutnya persiapan berikutnya adalah lele. Kelihatan kayak gitu. Kelihatan ya, lele yang dimasukkan ke dalam media ini. Jadi jumlahnya berapa? 60 ekor. Pada ada tapi ada masalah. Kalau misalkan mau dikurangi jumlahnya 50 itu lebih. Karena apa? Semakin apa namanya padat, karena barang lainnya semakin kurang. Semakin ketemu sumber yang paling besar ada yang paling kecil ada apa kecil karena kawan makannya. Nah, ukurannya berapa untuk dibudidayakan dalam negeri ini? Untuk lele yang digunakan dan sarannya ukuran 9 sampai 12 cm. Nah, nanti ketika panen dari 60 ekor yang ada di dalam ember ini, katakanlah khususnya hidup semua, itu satu ember panen belanjanya sekitar 6 kilo. Dari 60 ekor itu. Terus berikutnya. Oke, tadi persiapan. Sekarang pelaksanaan. Ada penilaian kampung, ada perjalanan lele. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pernah main kampung?
Udah ya, sudah 30 tas ini ya. Apa perlu? Nah, langsung saya tunjukkan saja. Untuk penilaian kamu cukup dulu karena seperti namanya nampak ya. Di sini nampak ya nampak. Nanti sebelum kamu itu baru di atas saja gambarnya apa? Gambar tadi kamu disimpan dulu biasanya berapa hari? Berapa malam? 2 hari malam sampai untuk saya tambah. Kamu direndam dulu. Nanti ketika ada kamu yang tambah itu dibuang. Terus sudah kamu ini orangnya tambah. Kita ambil yang gelap. Nanti ditaruh diletakkan di apa namanya? Nanti dibasahi kalau kamu tadi sudah diletakkan di dalamnya, kamu yang sudah dibasahi tadi dimasukkan ke sini. Nah, terus dia masuk apa namanya tambahnya itu rapat diletakkan di tempatnya lembab, boleh di kamar dia di mana lah. Jangan sampai terkena matahari. Sekarang di apa? Di musim ini besoknya di semprot atau di tetesin air biar tetap basah. Nanti yang berikutnya yang kedua, kalau yang kedua sudah tambah. Nah, kamu ini di kamu ini yang sudah apa namanya? Sama ini sudah siap terbang di atas gelas tadi. Nanti kita pakai ya. Cuma ini ingatnya gara-gara jadi nggak perlu sampai membagikan. Videonya penilaian kamu nggak perawatan Halman. Nanti ada videonya. Untuk Halman yang biasanya apa namanya ada di pertama ulangnya hijau, yang kedua yang tubuh. Terus yang kedua ulang yang kecil, tapi banyak. Satu daun bisa lebih dari 20 ekor. Nah, misalnya ini panen, nanti panen berarti ya pokok atau nyambung kampungnya. Terus yang kedua ada apa namanya kalau di sana akar bosok atau bisa panen apa? Penangga itu ya. Jadi itu apa namanya dari penangga yang bikin bagian pangkal bagian bawah. Jadi nah kita dari bawah apa namanya atas itu semua api. Yang berikutnya biasanya dari ulang itu dari mana? Gelas ini ada dari mana? Kita belum kita paham karena saking semangat dan pamer ada sesuatu yang itu yang dimakan oleh makanya ini masuk ke dalam busuk. Nah itu ngaku kalau dibuka dan dibawa batu warnanya hitam itu yang jadi busuk. Terus berikutnya kalau pemberian kamu dengan panen aku ketika usia sudah 20 dari panen jangan lebih ya maksimal 25 lah, jangan sampai 25 lah, 22 lah. Kenapa? Ketika sudah usia 25 hari di sana apa merah bagus hijau, kalau di sekitar ini hijau kayak hitam, hijaunya hijau muda. Tapi kalau sudah 25 hari di sana rasanya sudah kalau di makannya hidupnya aneh. Makanya ketika usia 20 hari sudah dipanen. Cara pemanen aja ada yang modelnya angin. Angin sudah tumbuh, langsung dipotong. Nanti dilunas lagi. Ada yang seperti modelnya. Nanti kalau saya modelnya langsung cabut dengan akarnya. Nah sebelum panen
kemarin kita sudah siapkan lagi penyemengan lagi, jadi nah terus kita sudah siap coba lagi. Itu dijelasin. Terus berikutnya penebaran relay. Ketika itu sudah punya ide diisi air, jangan langsung diisi relay. Kasihan, biasanya stres. Jadi nanti air ditutup dulu, nanti masuk ke dalam air diisi full penuh, nanti diberi garam secukupnya. Kalau saya dulu 1 gram, karena masak dan garam dapur diberi garam, didiamkan selama 1 hari, 1 malam. Setelah itu berikutnya lele dimasuk. Kalau lebih tenang, nggak stres. Ini ada jawaban, nanti ada jawabannya apa? Belum apa? Lanjut aja kan? Saya nanti saya siap. Ini cara dan kemudian sebelum kamu ditebal itu dimasukkan tisu 1 lembar, kan ada 2 lapisan, ada 2 tisunya ya, jangan yang lain. Nah, yang pertama aja kan sudah, terus kangkungnya yang sudah sampai itu ditebal lagi. Berapa jumlahnya? Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nah, 10 boleh, atau 15, baiknya 10. Nah, kalau begitu bang ini namanya 2, maksudnya seperti ini. Kalau di favorit dan lain-lain itu dilakukan kurang lebih 3-4 hari lebih lama. Ini nggak perlu favorit kan ya? Iya, itu boleh lebih baik. Oh ya, tidak ada masalah. Ini 2 minggu. Iya, 2 minggu. Oh, dikali 100%. Kita tahu dia ya. Mana yang perlu dicokin, mana yang perlu ditambah. Dua-duanya boleh. Tapi kok saya boleh. Terus awal lagi. Akan ada awal lagi. Oke, wah ini saya lupa tadi. Ini teman, ini saya lupa. Tapi karena pas banget buat panas sih. Jadi iya. Jadi yang di dalam buat di luar. Apa nggak sampai bawah? Iya. Ini ada pertanyaan buatnya gimana? Ayo ya, ini boleh dibuka, ya boleh. Ada yang langsung diskon sebentar salah. Jadi harus diskon maksimal lah. Diskon boleh. Ada yang dibuka seperti ini. Nanti batas iya. Kita sudah 2 minggu, kita sudah terlihat sudah terlihat kondisi ikannya. Mana yang masih ukurnya aja 9 cm disontok saja. Terus berikutnya 1 kilo. Oh, berapa ukurannya? Untuk 1 kilo itu segini. Berarti 1 ukuran ya, untuk ukurannya kira-kira berapa ya? Hanya 1 kilo 10 sudah siap. Terus ini bisa di plan ya. Oke.
Ini hanya tadi saya sampaikan, kalau seperti ini banyak resiko juga sebenarnya. Ini kalau seperti ini banyak. Terus setelah itu adalah dulu yang kecil juga banyak. Solusinya apa? Seperti ini karena kita pakai ini cukup dipotong yang daunnya dua. Kalau daunnya kecil-kecil itu di apa ya? Setiap bulan itu pasti. Boleh kalau ini kampung yang sempat kami panen bentuk ya seperti itu panjangnya, warna hijaunya seperti itu. Kelebihan dari kampung ini kan hasil apa namanya panen dari ini jauh dari ini ya, organik lah istilahnya, kampung organik. Kalau di desa jual dengan yang beda dengan kampung yang biasa, sulit misalnya kampung organik itu mahal harusnya, susah. Dulu kami jual ini harganya sama dengan kampung yang biasa. Kampung kurang lebih waktu itu 2.500 sampai 3.000. Sebenarnya rugi dijual dengan kampung yang bukannya kampung organik. Penyakitnya itu kambuh perutnya besar. Nah, penyakit ini kalau dulu masyarakat kami mencegahnya. Ini sudah panen yang pertama tuh. Ini dia sudah beres, ada lantar, kemudian ada saya sendiri yang lantar, terusnya yang berkhianat, kemudian pembayarannya. Ini lagi panen juga, artinya lagi juga dan ini kedua. Oke. Tadi saya minta sebutkan ada apa kemarin 12. Bertanya itu Ya, sama aja terbikin ya. Ada lagi yang lain? Nah, jumlahnya boleh 12, boleh 10, boleh 8. Dan saya rekomendasikan 8. Maka untuk pertumbuhan artinya merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk pemirsa TV Desa Banyumas, bahwa pada hari ini telah dilakukan kegiatan pelatihan untuk budidaya ikan lele dalam ember, yang mana pesertanya adalah para warga desa Anak dan dari narasumber Dinas Perikanan yang didukung support oleh Sivitas Akademika Universitas Sudirman dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk menuju desa Anak menjadi desa asli. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan untuk TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas, pancen ngapa dan